Baik, selamat pagi anak-anakku semuanya. Kelas 12 SMA Negeri 1 Blandong. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran daring kita pada pertemuan yang ketiga ya. Pada bab 1 ini kita akan belajar tentang dimensi 3 atau dimensi ruang. Ada juga yang menyebutnya bangun ruang. Pada pertemuan sebelumnya, anak-anak sudah saya ingatkan agar mempersiapkan materi prasarat, diantaranya ada rumus Pitagoras dan rumus luas segitiga. Rumus-rumus itu nanti yang akan menjadi penolong kalian dalam menyelesaikan masalah-masalah tentang dimensi 3. Apa sih tujuan kita belajar ini? Tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa dapat mendeskripsikan dan menentukan jarak dalam ruang yang meliputi jarak antar titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Nanti kita spesifik pelajari masing-masing poin ya. Poin A kita mateng dulu sampai habis, baru kita menuju poin B dan selanjutnya. Bangun ruang yang dimaksud di sini adalah beberapa bangun ruang yang anak-anak sudah kenal sebelumnya. Pada saat kalian masih SD, anak sudah pernah belajar ini. Ada kubus, ada balok, ada limas, ada prisma, maupun beberapa bangun ruang yang lainnya ya. Oke, kita mulai saja. Bagaimana sih cara menentukan jarak antar titik atau jarak antara dua titik? Misalnya ada titik A, ada titik B. Dari dua titik A dan B itu ya, berapa sih jaraknya? Ini yang akan kita pelajari nanti. Tapi sebelum menuju ke situ kita belajar dulu. Apa sih jarak antara dua titik itu apa? Ya, kita perhatikan definisi. Jarak antara dua titik adalah panjang ruas garis yang menghubungkan kedua titik tersebut, atau ruas garis terpendek yang menghubungkan kedua titik tersebut. Ya, ada titik A, ada titik B seperti yang saya sampaikan tadi. Mana sih jaraknya? Berapa jaraknya? Itu yang akan kita pelajari. Oke, biar tidak terlalu menyita waktu, untuk lebih jelasnya kita akan langsung praktek saja. Kita akan belajar melalui aplikasi bangun langsung ke bendanya. Saya mempunyai kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 3 cm ya. Ini penampakannya seperti ini ya. Saya beri warna hijau. Ada kubus ABCDEFGH ini ya. A B C D E F G H. Tentunya anak-anak sudah tidak asing lagi dengan bangun ini, karena dari SD kalian sudah diperkenalkan dengan ini. Saya coba mengulas sedikit tentang kubus. Kubus mempunyai berapa sisi ya? Coba kita lihat. Sisi yang pertama, sisi ABCD. Sisi juga bisa disebut bidang ya. Ada bidang ABCD atau sisi ABCD. Sisi lantainya. Sisi yang kedua, sisi depan ada ABFE. Ya. Berikutnya, ya, sisi samping sebelah kiri ADHE. Kemudian sisi sebelah belakang ya, DCGH. Kemudian ada sisi ya sebelah kanan BCGF, dan yang terakhir ya atapnya atau plafonnya EFGH. Jadi dari kubus yang ada di depan saya ini, yang ada di depan kita, anak-anak perhatikan ini adalah kubus dengan panjang rusuk itu ini ya. Masing-masing rusuk panjangnya 3 cm. Itu bangun kubus yang kita pakai. Baik, saya lanjutkan. Kemudian kalau kita ngomong jarak antara titik seperti ini, coba antara titik A ke titik B itu berapa ya jaraknya? Ya, kita hubungkan aja garisnya. Oh, ini dari A menuju B. Ternyata karena rusuknya 3 cm, otomatis jarak A ke titik B, ini yang saya kasih ketip ini ya, A menuju B adalah 3 cm. Bagaimana rusuk yang lain? Nih, kebetulan saya pakai AE. Berapa panjang AE?
sama juga 3 cm. Kenapa? Namanya aja bangun kubus, otomatis panjang semua rusuknya adalah 12. Betul? Salah. Banyak rusuknya ada 12. Masing-masing panjang rusuknya berapa? 3 cm. Kenapa? Karena saya pakai kubus dengan panjang rusuk 3 cm. Perlu diingat ya. Saya ulangi lagi, kubus mempunyai 6 sisi atau 6 bidang. Ada bidang lantai, ya, bidang lantai, bidang atap, sisi kiri, sisi kanan, depan dan belakang. Kemudian rusuknya ini ada 12 rusuk. Rusuk AB, rusuk BC, rusuk CG dan seterusnya. Masing-masing rusuk jelas panjangnya sama. Oke, untuk mempersingkat waktu kita ke poin saja sekarang. Misal, bagaimana ya saya mencari panjangnya titik dari titik A menuju titik C? Gimana ya mencari panjangnya A menuju C ini? Berapa panjang ini? Ya, mudah saja. Kita tarik garis dari A menuju C. Kita coba ini. Ya, kita tarik garis dari A menuju C. Perhatikan. Kalau saya dari A menuju C, mestinya dari A ke B dulu baru ke C juga bisa. Tapi ingat, kita kembali ke definisi jarak tadi. Ya, jarak adalah yang dipakai adalah jarak yang terdekat. Ya, lintasan yang terpendek yang menghubungkan kedua titik tersebut. Makanya, kalau saya bertanya, jarak dari A ke C berapa ya? Ya langsung saja ini kita cari. Dari A menuju C. Sekarang kita lihat, coba. Penampakan terkini adalah segitiga ABC. Anak-anak, coba lihat. Segitiga ABC di situ saya pastikan dia segitiga siku-siku. Kenapa kok saya yakin? Pasti yakin sekali. Karena bangunnya bangun balok, ya bangun kubus, mohon maaf. Karena kubus otomatis setiap sudutnya membentuk sudut siku alias 90 derajat. Makanya dia berlaku teorema Pythagoras. Makanya sebelum pelajaran ini saya mulai kemarin, anak-anak saya persiapkan. Silakan persiapkan dulu teorema Pythagoras karena kita nanti akan fokus ke situ ya. Misal saya cari yang lain lagi. Berapa ya? Oh ini. AF berapa AF? Kita bisa cari nanti. Ternyata AF, coba ya, AF. Sekarang coba ini saya putar. Nah, lihat. Sekarang perhatikan segitiga ABF. Otomatis dia adalah segitiga siku-siku. Makanya nanti kita bagaimana mencari panjang AF-nya? Panjang AF-nya tentunya kita akan bisa hitung dengan menggunakan teorema Pythagoras, ya. Sekarang saya lanjutkan lagi. Ini AC. Karena AC terletak pada sisi ABCD, ya. AC terletak pada bidang ini, nah, ya kan? AC terletak pada bidang atau sisi ABCD, makanya AC disebut juga diagonal sisi atau diagonal bidang. Ya, AC disebut juga diagonal sisi atau diagonal bidang. Yang lainnya, nih, ya, AF. AF juga sama. Dia terletak pada bidang ABF, ABEF. ABFE ya, sorry. Ini AF juga terletak pada bidang ABFE atau sisi ABFE. Makanya AF juga disebut diagonal sisi. Kemudian saya ke yang lainnya. Nih, AG. AG ya. AG dia nyebrang dari bidang lantai menuju bidang atap. Ya, dari bidang lantai menuju bidang atap. Ya, itu. Otomatis yang seperti ini namanya adalah diagonal ruang. Ya, yang seperti ini adalah diagonal ruang. Bagaimana menghitung panjangnya? Tetap kita gunakan teorema Pythagoras.
Oke, supaya kita cek dulu. Ya, ini diagonal ruang. Tapi kalau yang ini, ya ini diagonal sisi atau diagonal bidang. Ya, ini. Nah, ini diagonal sisi atau diagonal bidang. Oke, langsung saja. Saya kira anak-anak sudah paham melalui yang saya sampaikan ini tentang pemahaman kubus, karena kita hanya mengingatnya dulu ya. Supaya lebih detail, lebih jelasnya, kita akan langsung praktekkan dengan menggunakan soal ya. Nih, saya punya soal. Ya, saya punya soal. Contoh yang pertama. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk AB sama dengan 3 cm. Tentukan jarak antara titik A ke C atau jarak AC. Yang kedua, titik A ke G atau jarak AG. Bagaimana untuk menjawab soal ini? Kita jawab yang pertama dulu ya. Kita jawab yang A dulu. Jarak titik A ke C. Ya. Yang pertama, tentunya anak-anak harus membuat dulu kubusnya. Ini saya punya kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 3 cm. Berarti semua rusuknya masing-masing panjangnya 3 cm. Yang ditanyakan tadi adalah jarak dari A ke C. Otomatis anak-anak harus mempersiapkan dulu, harus membuat garis dulu, harus menarik garis dari A menuju C. Ini saya praktekkan. Dah, saya buat. Itu garisnya. Dari A menuju C. Sekarang anak-anak fokus lihat. Perhatikan ABC. Ternyata ABC itu membentuk suatu segitiga siku-siku. Ya, membentuk suatu segitiga siku-siku seperti ini kalau saya gambar. Ya. AB-nya 3 cm, BC-nya juga 3 cm. Otomatis dia adalah segitiga siku-siku sama kaki. Kita tidak bicara itu, tujuan kita adalah mencari panjang AC. Berapa ya panjangnya AC? Karena segitiganya adalah pasti segitiga siku-siku, otomatis kalau kita mencari AC adalah kita gunakan teorema Pythagoras. Bagaimana? Anak-anak pasti sudah paham lah. Kapan hari kan saya sudah suruh menyiapkan ya kan? Kalau saya mencari AC, nih AC kuadrat adalah AB kuadrat plus BC kuadrat. Ya, AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Berapa ya panjangnya AB? Panjangnya AB sudah jelas 3 cm. Dari mana itu? Dari soal. Berapa panjangnya BC? BC juga 3 cm. Kok tahu? Ya, soalnya rusuknya 3 cm. Masing-masing rusuk kita kuadratkan. 3 kuadrat 9 ya. 3 kuadrat 9. Ini juga 3 kuadrat 9 juga. Berarti 9 tambah 9 berapa? 18 ya. Berarti AC kuadrat 18. Kalau saya mencari AC berapa? Akar 18. Apakah sudah selesai Pak? Sudah. Sebenarnya anak-anak menjawab akar 18 itu sudah betul, tidak salah. Tapi kalau kita menemukan soal pilihan ganda, biasanya jawaban akar 18 itu tidak ada. Ya, akar 18 itu tidak ada, ini loh, tidak ada. Terus Pak, anak harus pandai-pandai. Anak-anak diuji oleh pembuat soal. Kalian tanggap apa tidak, cerdas apa tidak. Kalau kalian sudah terbiasa, pasti bisa. Oh, saya tahu. Akar 18 itu saya ubah dulu. 18 itu bisa saja kan 9 kali 2. Oke. 18 saya ubah menjadi 9 kali 2. Kenapa kok saya pilih angka 9? Sekarang saya tanya, akarnya 9 berapa ya? 3. Nah itu alasan kenapa saya memilih angka 9. Karena angka 9 bisa diakar berapa? 3. Bagi siswa yang tidak paham, Pak,
6 kali 3 kan 18 Pak. Oke, benar, 6 kali 3 memang 18. Tapi permasalahannya, akar 6 berapa ya? Sulit. Akar 3 berapa ya? Sulit. Tapi kalau saya memilih angka 9, ya, kalau saya memilih angka 9, nyaman. Angka 9, semua pasti tahu. Berapa ya akarnya? 3 Pak. Akar 2-nya berapa? Wah, sulit Pak. Kalau sulit biarkan saja akar 2. Berarti panjang AC-nya ketemu 3 akar 2. Oke, bisa dipahami ya. Ini materi SD, SMP juga ada. Kenapa saya ulang lagi? Saya ingin mendalami, saya ingin memperdalam materi ini biar anak-anak ingat lagi. Karena apa? Pitagoras ini dasar. Kalau kalian paham ini, ya, paham teorema Pitagoras ini, saya yakin sampai nanti selesai bab 1 pasti tidak ada kesulitan buat kalian, ya. Pasti lancar saja. Oke, ada masalah untuk panjang AC? Tidak ada ya. Sekarang saya lanjutkan lagi. Pertanyaan kedua, berapa ya panjangnya AG? Berarti diminta dari A menuju G, atau sama saja dengan mencari diagonal ruang dari suatu kubus. Kalau AC tadi diagonal sisi atau diagonal bidang dari kubus. Nah, pertanyaan kedua, kita mencari berapa panjangnya AG. Oke. Langkah pertama sama. Ya, langkah pertama sama. Kita buat dulu kubusnya. Kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian karena diminta jarak atau panjang dari titik A menuju G, ya kalian buat garis. Kalau di buku langsung ditulis garisnya, garisnya seret itu aja dari A menuju G. Berhubung saya pakai PowerPoint, saya perlangkah, saya ngajari kalian step-stepnya, saya buat perlangkah ini ya. Ya, saya harus membuat dulu dari titik A menuju titik G. Ini pertanyaannya, loh, berapa ya panjangnya dari A menuju G? Untuk menjawab soal seperti ini, ingat prinsip kita. Dari awal sudah saya ingatkan, anak-anak harus pandai-pandai menciptakan atau membentuk suatu segitiga. Jadi dari tampilan ini, silakan Anda buat tambahan garis. Tujuannya apa? Dari tambahan garis itu, biar kalian bisa bentuk wujud segitiganya. Makanya dari tampilan ini saya mencoba, saya nambah garisnya di AC. Ya, ini AC, akhirnya muncul segitiga ABG. Pak, saya nggak suka AC Pak, saya pengen nambahnya EG saja. Apakah boleh Pak? Boleh. Kalau kalian nambah garisnya EG, berarti kalian punya segitiga AEG. Bebas, masing-masing punya pilihan ya. Yang penting segitiganya adalah segitiga siku. Oke, saya lanjutkan. Sekarang kita fokus ini aja. Kita fokus ke segitiga ACG. Supaya mempermudah proses pengerjaan, segitiganya saya pisahkan. Ya, ini. Segitiga saya pisahkan. Sekarang saya punya segitiga ACG. Baru setelah ACG segitiganya ada, kita cari datanya, data angka-angkanya. CG-nya berapa ya? Oh, CG-nya pasti 3 cm lah. Kok tahu 3 cm? Dari soalnya, kan rusuknya 3 cm, gitu kan? Sekarang, pertanyaannya, berapa panjang AC? Ya, berapa panjang AC? AC tadi sudah ada pada soal nomor 1A. AC-nya adalah ketemu 3 akar 2. Ya, AC-nya sudah ketemu 3 akar 2 ini. Karena tadi sudah kita cari di soal nomor 1A ya. AC 3, berarti untuk yang B enteng. Kenapa? Kita tinggal pakai ini. Karena tadi sudah ketemu. Loh Pak, kalau belum ketemu gimana Pak? Ya kalian cari dulu. Cari dulu panjangannya AC berapa. Tapi berhubung soal ini berkelanjutan, enak. AC-nya sudah ketemu, yaitu 3 akar 2. Proses selanjutnya gimana Pak? Kita cari AG. Pakai apa Pak carinya? Kembali lagi. Teorema Pitagoras.
Bagaimana mencari AG? Nih. AG kuadrat adalah AG kuadrat adalah AC kuadrat tambah BG kuadrat. Ini loh. AG kuadrat adalah AB AC kuadrat ditambah CG kuadrat. CG ini. Ini saya ralat. Jadi, bagaimana mencari AG? Bagaimana kita mencari AG? AG adalah AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Ya, mohon maaf, ini ada kesalahan pengetikan ini. Ya. Berapa AC-nya? AC-nya 3 akar 2. Berapa CG-nya? CG-nya 3. Sekarang kita belajar. Waduh Pak, saya nggak bisa mengkuadratkan Pak. Ini gimana Pak mengkuadratkannya? Kalian cukup mengkuadratkan yang depannya aja. 3 kuadrat berarti 3 kali 3. Berapa? 9 kan? Kalau sudah ketemu 9, kalikan dengan ini. Berapa ini? 2. Berapa 9 kali 2? 18. Ya. 9 kali 2 adalah 18. Ini. 3 akar 2 kuadrat. 18. Dari mana tadi? 3 kuadrat berapa? 9. Terus kalikan ini 2. Oh berarti 18. Oke. Sekarang yang ini. 3 kuadrat. Berapa ini 3 kuadrat? 9. 18 tambah 9 berapa? 27. 27 itu adalah AG kuadrat. Berapa Pak AG-nya kalau gitu? Ya otomatis akar dari 27. Lawannya kuadrat kan akar ya. Akar 27. Berapa Pak? Waduh susah. Kita nggak pakai kalkulator kan? Apakah jawaban ini salah Pak? Sudah, jawaban ini benar. Tapi biasanya pada pilihan ganda tidak ada jawabannya. Berarti anak-anak dituntut lebih cerdas lagi. Makanya 27 saya ubah. Saya ubah 9 kali 3. Benar kan 9 kali 3 27? Ya. Kenapa kok saya pakai angka 9? Saya pakai angka 9 karena saya tahu akarnya 9 berapa ya? 3. Akarnya 3, nggak bisa tetap. Berarti AG-nya berapa? 3 akar 3 cm. Nah, anak-anak, dari 2 contoh soal ini, anak-anak sudah, harapan saya anak-anak mulai belajar paham bagaimana mencari tadi AC dari A menuju C ini ya. Ini adalah diagonal sisi. Dari A menuju G ini adalah diagonal ruang. Ini bisa kita praktekkan ke semua bangun, baik balok atau yang lain. Yang penting apa? Ini yang penting. Kata kuncinya adalah anak-anak bisa membentuk segitiga siku-sikunya. Karena dari segitiga siku-siku ini, anak-anak bisa menggunakan teorema Pythagoras. Ya, nanti kalau ada yang kurang paham, kurang jelas, anak-anak bisa chat di grup. Ya, bisa chat di ruang komentar atau bisa japri saya lewat WA, boleh, monggo, jangan malu bertanya. Saya akan berusaha membantu semaksimal mungkin agar anak-anak paham. Ya, ada 2 soal tidak salah dia. Nanti soal yang kedua akan saya berikan lewat tugas, nanti silakan kerjakan. Ya, silakan kerjakan, upload lewat Google Class. Mudah-mudahan materi hari ini bermanfaat. Saya dasari dari sini dulu. Nanti penggunaan aplikasi yang lebih berat setelah ini. Ya, yang penting kalian paham dulu penggunaan teorema Pythagoras. Kalau kalian teorema Pythagoras ini penggunaannya paham betul, saya yakin nanti jarak titik ke garis, titik ke bidang, anak-anak tidak akan mengalami kendala. Tapi kalau dari awal ini saja sudah bermasalah, pasti nanti akan bermasalah. Saya kira itu pertemuan kita hari ini. Jangan lupa nanti kerjakan tugasnya. Ada 2 soal. Nanti kumpulkan sebelum jam 3. Karena kalau anak-anak mengumpulkan lebih dari jam 3, langsung ditolak oleh sistem. Berarti anak-anak dianggap tidak masuk, dianggap tidak hadir. Jangan lupa juga untuk mengisi absensi. Karena pada pelajaran saya, materi saya sendirikan, absensi saya sendirikan, upload tugas juga saya sendirikan. Jadi anak-anak harus melalui langkah-langkah tersebut ya.
Saya kira ini pertemuan kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan anak-anak bisa menerimanya dengan baik dan bisa mempraktekkan untuk beberapa soal ke depan. Terima kasih. Saya akhiri, selamat pagi.